Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randy Ahmad dengan NIM 362. Di sini kelompok kami, kelompok 5, akan mencoba mempresentasikan materi tentang ekspor impor, ganti rugi, sale and leaseback. Oke, yang pertama yaitu bahas tentang fatwa ya. Fatwa nomor 34, Letter of Credit Impor Syariah. Menimbang bahwa transaksi import masih belum sesuai dengan ketentuan syariah dan memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman, maka fatwa tentang import adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh pihak bank untuk kepentingan importir dengan prinsip syariah, dan pelaksanaannya menggunakan akad wakalah bil ujroh, qard, murabah, dan musyarakah. Oke, yang kedua adalah fatwa nomor 35, Letter of Credit Ekspor Syariah. Menimbang bahwa transaksi ekspor masih belum sesuai dengan ketentuan syariah dan memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman, maka fatwa ekspor adalah surat penyataan yang akan dibayar oleh eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan ketentuan syariah, dan pelaksanaannya menggunakan akad qard, mudharabah, dan musyarakah. Jadi akad antara impor dan ekspor ini hampir sama ketentuannya ataupun kegiatannya. Selanjutnya itu fatwa nomor 57, Letter of Credit dengan akad kafalah bil ujroh. Menimbang bahwa jasa lembaga keuangan syariah atau LKS adalah penyedia fasilitas penjamin transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah dan kegiatannya perlu dilakukan dengan prinsip syariah tentang kafalah bil ujroh. Maka fatwa kafalah bil ujroh adalah akad penjaminan yang diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung, dan ketentuan ekspor import boleh menggunakan akad kafalah bil ujroh. Selanjutnya fatwa nomor 60 tentang penyelesaian piutang dalam ekspor. Menimbang bahwa ketentuan piutang dalam ekspor diperlukan guna memenuhi kebutuhan untuk nasabah dan transaksi dilakukan dengan prinsip syariah, maka fatwa ini dilakukan untuk menyelesaikan piutang dengan cara pengalihan kepada lembaga keuangan syariah. Lalu lembaga keuangan syariah menagih piutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Selanjutnya fatwa nomor 61 tentang penyelesaian hutang dalam impor. Menimbang bahwa ketentuan hutang dalam impor diperlukan guna memenuhi kebutuhan untuk nasabah dan transaksi dilakukan dengan prinsip syariah, maka fatwa ini bertujuan untuk menyelesaikan utang dari pihak yang berutang kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah membayar hutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pihak yang berhutang. Oke, next. Selanjutnya itu penelitian tentang Letter of Credit Syariah menurut hukum ekonomi Islam yang dilakukan oleh Juju Syahriah DIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama itu Letter of Credit ialah salah satu jasa yang diberikan oleh bank sebagai penjamin kepada nasabah yang melakukan transaksi ekspor impor. Jadi kegiatan ini memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin melakukan pembayaran internasional tanpa menunggu berita dari luar negeri, dan nasabahnya akan loyal kepada pihak bank yang
yang diberi ya, karena pihak nasabah memberikan kemudahan, pihak bank memberikan kemudahan kepada nasabah. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, seiring perkembangan zaman, Bank Syariah mulai menetapkan letter of credit dalam produk jasanya guna untuk memfasilitasi kepada nasabah yang ingin menggunakan kaidah Islam pada suatu kegiatan. Jadi Bank Syariah mulai ikut serta atau ingin menyesuaikan seperti bank konvensional yang lainnya untuk menciptakan letter of credit ini. Tetapi yang selanjutnya, pihak Syariah masih khawatir pada penerapan letter of credit ini mengenai keuntungan yang didapatkan Bank Syariah. Apakah tidak ada unsur riba jika dilihat dari letter of credit ini yang berasal dari bank konvensional? Selanjutnya, dan juga sesuaikah dengan akad syariah sebagai pelengkap yaitu wakalah bil ujroh. Jadi Bank Syariah ini masih khawatir dengan letter of credit ini, apakah Bank Syariah ingin mengikuti jejak bank konvensional, tapi Bank Syariah masih memikirkan terlebih dahulu apakah akan menetapkannya atau tidak, karena perlu dikaji ulang apakah letter of credit ini tidak ada unsurnya riba. Jika dilihat juga dari letter of credit ini asalnya pertama kali ya dari bank konven. Jadi gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya Gita, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan fatwa tentang ganti rugi. Misalnya, ganti rugi takwid adalah sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas biaya yang telah dikeluarkan karena terjadinya penundaan pelunasan dalam pembiayaan. Misalnya, dalam penundaan pelunasan dalam pembiayaan KPR, indensnya BTNIB melalui akad istisna oleh nasabah. Lalu KPR indens BTNIB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad istisna pesanan diperuntukkan bagi pemohon yang akan membeli rumah dari bank yang dibangun oleh pengembangan sesuai dengan pesanan dari pesanan. Oke, next. Lalu di sini saya mendapatkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Wuri Handayani tahun 2013 tentang tinjauan fatwa DSN nomor 43 DSN MUI 8 atau tahun 2004 tentang ganti rugi takwid. Pada produk KPR indensnya BTNIB melalui akad istisna di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung, diploma tesis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui mekanisme pembayaran takwid pada produk KPR indensnya BTNIB melalui akad istisna pada Bank BTN Syariah Cabang Bandung. Implementasi fatwa DSN 43 DSN MUI 8 2004 tentang ganti rugi pada produk KPR indensnya pada Bank BTN Syariah Cabang Bandung. Penelitian ini berawal dari luasnya pengertian ganti rugi takwid dalam fatwa DSN nomor 43 DSN MUI 8 2004 untuk diterapkan secara langsung di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan KPR indensnya BTNIB melalui akad istisna di BTN Syariah Cabang Bandung dan untuk mengetahui kesesuaian antara fatwa dengan praktek di lapangan. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian tersebut metode deskriptif, yaitu suatu penelitian di mana penelitian menggambarkan dan menganalisa data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik
pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan kepada responden, dan juga teknik studi pustaka dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori yang berhubungan dengan ganti rugi. Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan KPR indensnya BTN-IB melalui akad istisna, pembiayaan yang menyangkut 3 pihak, namun yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam fatwa DSN MUI mengenai ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan mengenai hukum pembiayaan istisna. Dan penentuan ganti rugi takwid itu dalam produk KPR indensnya di BTN KCS Bandung kurang sesuai dengan fatwa DSN No 43 JCN MUI 8/2004 tentang ganti rugi takwid dalam ketentuan khusus poin 3. Karena adanya penentuan ganti rugi ini dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad, karena itu termasuk dalam kategori gharar, ketidakpastian. Karena takwid merupakan sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Lalu, implementasi fatwa DSN terhadap pembiayaan KPR indensnya BTN-IB melalui akad istisna pesanan, yaitu ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi pihak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap dengan kerugian real, dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dovan Wayu Mahendra dengan NIM 289 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fatwa tentang sale and leaseback, di mana sale and leaseback sendiri hukumnya boleh dilakukan, dan juga akad yang digunakan adalah akad ijaroh yang dilakukan secara terpisah. Dari sale and leaseback sendiri, rukun dan syarat ijaroh itu harus memperhatikan substansi ketentuan yang terkait dengan fatwa DSN MUI yang ada. Dengan demikian, mekanisme suku ijaroh sale and leaseback itu berjalan lancar tanpa adanya pengecualian dari pihak yang terkait dan juga pihak manapun di dalamnya, dengan beberapa hal yang ada. Yang pertama yaitu sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pada pemerintahan yang diwakili oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut dengan BAPEPAM hendaknya membuat peraturan atau aturan di mana yang berguna untuk para pihak investor sendiri. Yang kedua, kepada para pelaku pasar modal hendaknya penerapan suku ijaroh sale and leaseback sendiri, para investor tidak perlu ragu untuk menginvestasikan dananya yang ada di pasar modal, dan juga dijunjung tinggi agar tidak merasa dirugikan. Jadi tetap terjaga hubungan baik antar sesama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.